Jadi kalau domba atau ternak itu emang bisa makan pasir? Gimana sih pemikiranmu? Ternak atau domba itu di padang rumput adanya. Domba siapa makan pasir? Hah? Domba siapa makan pasir? Di padang rumput itu tidak ada korma. Itu Quranmu itu salah. Lagi juga kamu itu ya. Kamu kan tidak percaya Alkitab itu. Alkitab itu kan karangan manusia bagi kamu. Kenapa kamu gunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa Quran itu benar perkataannya? Ya, sudahlah. Quran itu ya tetap Quran. Tidak bisa sama dengan ajaran Alkitab itu. Jangan dipaksakan. Ya jangan dipaksakan. Quran itu baru ada 600 tahun setelah ada Alkitab. Di mana tahu? Hanya ngarang aja kamu itu. Yang lahir itu bukan Isa, itu adalah Yesus. Isa itu lahir pohon korma. Ini sudah terang-terang, sudah jelas lahir di palungan, ya. Sudah jelas di situ. Domba tidak ada di padang pasir. Matilah kalau domba makan pasir. Gini aja Tuan Lamsen. Yesus lahir di palungan. Isa lahir di bawah pohon kurma. Oke. Dan menurut Tuan, Isa yang lahir di bawah pohon kurma itu bukan Yesus. Jadi jangan disama-samakan kan gitu. Antara gospel dan Al-Quran berbeda. Ayah menceritakan oknum yang berbeda. Nah sekarang kita tinggalkan Al-Quran, karena memang itu kitab yang berbeda dengan kitabnya orang Kristen. Nah sekarang kita menggunakan dua kitabnya orang Kristen deh. Yesus menurut perjanjian lama itu lahir di mana? Kalau perjanjian baru kan lahirnya di kandang binatang. Nah, kalau di perjanjian lama, kelak Yesus itu diceritakan lahir di kandang di mana, Pak Lamsen? Coba Anda terangkan. Ya, begini aja. Untuk apa kita kupas-kupas seperti itu, Jul? Ya. Atau gini, kamu sudah lebih tahu Alkitab saya itu. Saya bertanya dulu, lahir di mana menurut perjanjian lama? Yesus itu lahir di mana? Saya tidak tahu, terus terang aja. Saya ini sering menjawab teman-teman Islam yang sering juga saya lupa pernah saya baca dan saya tidak pahami saat itu. Setelah saya selidiki baru saya tahu jawabnya. Nah sekarang saya tidak tahu ayat di mana itu. Yesus lahir di, menurut perjanjian lama itu Yesus lahir di korma apa enggak? Di mana? Saya juga tidak tahu itu, terus terang aja. Saya terus terang aja saya tidak tahu lahir di mana Yesus menurut perjanjian lama. Coba di mana ayatnya? Apakah memang lahir di pohon korma? Tolong Jul. Baik, Tuan Lamsen Niobaho. Saya hanya ingin memberikan rujukan kepada Tuan. Di dalam Ulangan 34 ayat 3, di sana ada yang disebut dengan kota kurma. Ya, kalau Tuan Lamsen Niobaho mau belajar, silakan Bapak teliti ayat ini, Ulangan 34 ayat 3. Rupa-rupanya, di bagian Yerusalem itu ada kota yang dulunya disebut dengan kota korma, Pak. Dan lagi-lagi kita tidak pernah menemukan di dalam perjanjian lama atau kitab Tanak ada kota disebut dengan kota kandang domba. Nggak ada. Yang ada adalah kota korma. Nah, kalau kita mencari titik benang merahnya terhadap Al-Quran yang menceritakan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon korma, maka sangat benar dan paling tidak mendekati kebenaran tentang apa yang diceritakan di dalam Ulangan 34 ayat 3, adanya kota di Yerusalem disebut dengan sebutan kota korma. Gitu ya, Tuan ya. Nah, sekarang coba kita teliti deh. Ada tidak di dalam perjanjian lama kota domba? Atau kota kandang domba, atau kota yang dikenal dengan kota palungan? Ayo, kalau di Al-Quran jelas dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan di bawah pohon korma. Artinya
Dia lahir di daerah, di wilayah, di mana wilayah itu ada pohon korma. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat 3 itu tertera adanya kota korma di sana. Gimana tanggapan Tuan Lamsen? Aduh Jul. Kamu itu kan sudah ustadz besar kamu, Jul. Kamu sudah berpendidikan tinggi. Itu Tuhan menunjukkan tanah yang akan didiami oleh bangsa Israel bukan tempat kelahiran Yesus. La ilaha illallah, Jul. Itu aduh saya nggak bisa ngomong lagi. Pak, sudah parah kalau sudah jadi Islam memang jadi nggak bisa lagi baca Alkitab. Jadi bodoh dia baca Alkitab, tidak tahu lagi. Konteksnya kemana? Musa itu sudah mau mati, lalu Tuhan menunjukkan negeri yang akan dijalani oleh bangsa Israel. Musa tidak sampai ke sana. Ini negeri. Itu bukan lantaran kotak kurma maka disebut itu lahir Yesus di situ, bukan. Tidak ada kaitannya. Pakai benang merah segala macam. Yang jelas itu Yesus tidak lahir pohon korma. Yang jelas itu lahir di Talungan, dekat dengan padang rumput yang ada domba-domba, yang ada pengembala domba. Sudah jelas di sana. Masalah Ulangan itu tidak ada hubungannya dengan Yesus lahir di sana. Kalau benang merah itu bisa ditarik kemana-mana. Mau ke neraka kayak ditarik, mau kemana-mana benang merah bisa ditarik-tarik. Namanya benang merah. Bisa ditarik-tarik kemana-mana. Tidak tepat itu. Suka hati kita mau tarik kemana? Mau tarik ke Arab bisa, mau tarik ke Yerusalem bisa, mau tarik kemana-mana bisa. Namanya benang merah. Benang bisa ditarik-tarik kemana-mana. Tuan Lamsen Yobaho, saya kan hanya memberikan referensi kepada Tuan. Tuan jangan kepanasan. Ini hanya referensi doang. Anda mau percaya kitab itu, alhamdulillah. Anda mau ingkar terhadap ayat itu, astagfirullah. Gak ada paksaan, Tuan. Ya kan? Saya hanya ingin mengatakan, janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana janji dan sumpah Allah itu bahwa wilayah kota pohon korma itu adalah kota yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub beserta keturunannya turun-temurun. Pertanyaannya, apakah Yesus itu keturunan Ishak? Kalau iya, berarti kota yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel itu tergenapin, Tuan. Kecuali kalau Tuan tidak mengimani itu adalah firman Tuhan. Ulangan 34 ayat 4. Aku Allah berjanji dan bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebuah tempat wilayah di mana wilayah itu disebut dengan sebutan kota pohon korma. Artinya Yesus mau tidak mau lahir di kota pohon korma. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu mutlak lahir di bawah pohon kurma. Tetapi karena saya beriman kepada Al-Quran, maka tidak ada keraguan bagi saya bahwa ibunya Yesus itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma. Seirama dengan itu, benang merahnya jelas di dalam janji Allah kepada Bani Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Akan diberikan sebuah kota yang dijanjikan dengan sumpah, yaitu kota yang mereka sebut dengan sebutan kota pohon korma. Maka mau tidak mau, Tuan Lamsen Yobaho harus menerima Yesus itu lahir di kota pohon korma. Yang namanya kota pohon korma berarti di sana banyak pohon korma. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini hanya referensi buat Tuan. Bukan harus Anda percaya. Ya, tapi kalau Anda punya akal sehat, bisa jadi Anda percaya. Nah, sekarang Anda kan menolak kebenaran Al-Quran yang mengatakan pohon korma. Sementara di kitab Ulangan ada menceritakan tentang wilayah pohon korma, di mana Yesus bermukim sebagai keturunan Bani Israel. Nah, sekarang ada enggak? Kan dikatakan Yesus itu adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama. Nah, ada tidak nubuatan dari perjanjian lama tentang Yesus lahir di kandang binatang yang bau, jorok, dan busuk? Ada enggak, Tuhan?
Kalau nubuatan Yesus lahir di pohon kurma, di bawah pohon kurma jelas ada. Saya sudah tunjukkan dalilnya, Ulangan 34 ayat 3. Sekarang terserah Bapak. Mau selamanya sesat atau mau menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Gitu aja kok, repot. Jul, benang merah, benang merah. Kenapa nggak di lembah Jordan? Di Joeb atau di lembah yang lain? Kan berapa daerah itu? Karena ada kebetulan kota korma, oh di sini Yesus lahir. Padahal di Bethlehem kok. Yesus lahir di Bethlehem. Kota Daud. Bukan di korma. Jul, saya menurut pengalaman ya, kalau sudah jadi Islam, tidak mengerti lagi Alkitab itu, tidak paham lagi, ya. Iya, makanya saya minta tolong, Jul. Jangan ajarkan Alkitab itu kepada saya. Itu kan janji Allah kepada bangsa Israel, kepada Musa, memberitahukan kepada Musa, inilah saya janjikan tadi untuk si keturunannya, Yakub, Ibrahim nanti. Kan begitu. Bukan dikatakan ini nanti sini tempat Yesus lahir, tidak. Kenapa bukan di Jordan, di bawah lembah Jordan? Itu berapa kota disebutkan? Berapa daerah itu? Ya? Berapa daerah disebut? Kenapa kamu harus langsung katakan di kota korma? Bagaimana? Asal sedikit mirip, langsung tangkap itu. Itu tidak menceritakan tempat kelahiran. Tidak ada sedikit pun menceritakan tempat kelahiran. Walaupun bangsa Israel di sana. Ya? Jul. Iya, Tuan Lamsen, saya sangat paham. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah nubuatan jelas yang menceritakan bahwa Yesus lahir di pohon korma. Enggak. Tidak sama sekali. Tapi secara global saya katakan, Allah menjanjikan wilayah di mana wilayah itu akan ditempati oleh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara turun-temurun. Dan ingat, itu janji Allah yang disertai dengan sumpah. Jadi suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, Yesus yang adalah keturunan Ishak tentu berada di pohon korma, berada di wilayah atau daerah yang dijanjikan oleh Allah dengan sumpah, yaitu kota yang disebut dengan sebutan kota pohon korma. Mau apapun ceritanya, Yesus lahir di kota pohon korma. Itu janji Allah kepada keturunan Bani Israel. Lain cerita kalau Lamsen Yobaho sebagai orang tua saya ini tidak mau mengakui Yesus itu sebagai keturunan Bani Israel, keturunan Ishak. Lain cerita. Tapi kan Tuan Lamsen mengakui Yesus itu adalah Bani Israel. Berarti berlaku kepada Yesus janji Allah tentang wilayah atau kota yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub secara turun-temurun. Yaitu bahwa Allah akan memberikan kota pohon kurma kepada Maria, kepada Yusuf, lalu kemudian mereka memiliki anak bernama Yesus. Kaitannya dengan itu, jelas Al-Quran mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Oke? Anda akan ingkari itu. Kenapa? Anda kufur. Kalau demikian, sekarang giliran Anda menjelaskan. Katanya Yesus itu adalah penggenapan dari setiap nubuatan yang ada di PL, kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan sederhana saya, tolong dijawab. Mana nubuatan Yesus di dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan lahir di kandang binatang? Silahkan. Ya sudah, kalau memang bukan kamu katakan lahir di pohon korma menurut perjanjian lama. Tapi menurut perjanjian lama, Yesus lahir di Bethlehem, kota Daud. Bukan di kota korma. Jelas-jelas di Bethlehem, Mika 5. Di Mika 5 itu dinubuatkan Yesus lahir di kota Bethlehem, di kota Daud. Begitu. Makanya jangan sok-sok mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya. Itu yang kamu bikin ulangan itu. Ulangan itu hanya menuju kepada Musa bahwa
Musa akan mati soalnya, bahwa Musa tidak bisa ikut ke sana karena dia akan mati. Dia pernah berdosa, ya, melanggar perintah Tuhan. Musa itu maka tidak sampai. Begitu, Jul. Walaupun tanah itu dikasih kepada bangsa Israel, Yesus lahir di daerah Israel itu. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus lahir di kota Korma, di Bethlehem, kota Daud, bukan di kota Korma, ya. Makanya kamu jangan, Jul, gini aja lah, Jul. Jangan paksakan Yesus itu adalah Isa. Kalau kamu paksakan Yesus adalah Isa, maka ketahuan bobroknya Al-Quran itu. Memalukan ajaran Al-Quran itu. Memalukan. Ya, sangat memalukan. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Tidak ada ajaran yang benar dari Al-Quran kalau Yesus itu Isa. Tapi kalau Isa tidak Yesus, ya masih bisa diterima ajaran Al-Quran itu. Masih berterima lah bagi orang-orang lah. Asalkan Isa itu bukan Yesus. Begitu Julia, jangan dipaksa-paksakan ya Yesus itu Isa ya. Kalau kamu paksakan, ketahuan jeleknya Allahmu itu. Oh, kamu salah, Tuan Lamsen. Al-Quran sama sekali tidak pernah menyamakan antara Yesus dengan Isa, tidak. Al-Quran itu eksis menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Masalahnya, penuhan Yesus itulah yang kebakaran jenggot ketika Al-Quran menceritakan tentang sosok Nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel bernama Isa alaihissalam. Nah, setelah kita kaji, orang belakangan kaji dengan perspektif pemahaman yang berdasar terhadap literal, sejarah, kitab suci, ya, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah yang diimani oleh orang Kristen dengan sebutan Yesus. Dan pada kesimpulannya, Yesus itu adalah nama palsu daripada nama seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel dengan nama Yeshua bin Maryam. Itu loh. Jadi Yesus itu nama palsu dengan seperangkap ajaran-ajaran palsu yang dinobatkan kepada dia oleh orang-orang yang menginginkan Dewa Zeus diajarkan ke seluruh dunia dengan membungkus diri pengajaran Isa alaihissalam. Al-Quran tidak pernah mau menyamakan Yesus, najis tralala tralili, enggak. Cuman berjalannya kondisi ini menyebabkan adanya perkesinggungan antara Kristen dan Islam. Sekarang Tuhan mengatakan Yerusalem, Bethlehem itu bukan kota pohon kurma. Yaitu derita Bapa. Tapi Ulangan 34 ayat 3 sampai ayat 4 dan seterusnya jelas kota yang dijanjikan oleh Allah dengan perjanjian sumpah kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kota itu disebut dengan kota pohon korma. Meskipun belakangan kemudian berubah nama menjadi Bethlehem, menjadi Yudea, menjadi Yerusalem, menjadi Tanah Kanaan, menjadi Nazaret dan seterusnya. Itu derita belakangan. Yang terpenting adalah ajaran mula-mula yang mengajarkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub diberikan sebuah kota, dijanjikan sebuah kota bernama kota pohon korma, dan itu tidak bisa dibatalkan oleh karena Yesus lahir di kandang binatang. Ya, itu yang perlu Tuan Lamsenio mau pahami dengan baik, bahwa keturunan Ishak dijanjikan oleh Allah sebuah kota bernama kota pohon korma, dan itulah yang disebut dengan Tanah Kanaan. Itulah yang disebut dengan Bethlehem, itulah yang disebut dengan Yerusalem, itu yang disebut dengan Israel saat sekarang. Jadi Yesus tidak lahir di kota kandang binatang, tetapi Yesus lahir di kota pohon korma. Seperti itu. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna alai al-nabiyah. Ini umat terjemahan lagi ngapain?
Pak Ustadz sekali lagi telah membuat kesalahan total yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu. Ya Pak Ustadz, pada saat Yesus lahir itu udara cerah, terang. Tandanya apa? Banyak bintang-bintang di sana. Makanya gembala keluar melihat bintang, mengasih tahu gembala bahwa ada seorang putra telah lahir. Pak Ustadz, kalau kamu tidak mengerti, kamu sebaiknya diam. Oke? Desember itu adalah musim salju, musim dingin. Paham ya? Itu yang kamu harus pelajari. Oh iya, kamu kan belum sanggup, belum cukup umur untuk diskusi dengan saya. Kamu nyimak aja dulu. Makanya kalau ada kebodohan itu dibongkar, marah. Ya sudah, apa-apa. Kalau nggak mau diskusi, dan saya juga lagi kerja ini. Mau katakan kebodohan kamu bongkar, silahkan. Yang pasti sejarah, kondisi alam, letak geografis membuktikan Yerusalem itu pada bulan November sampai bulan Maret itu musim hujan, musim dingin. Paham ya? Mustahil ada gembala di luar untuk mengembalakan domba, kecuali yang digembalakan itu serigala. Jadi apa yang diceritakan Lukas tentang kelahiran Yesus di dalam kandang binatang itu bohong, bullshit. Kenapa? Karena musim itu adalah musim dingin. Gak mungkin ada gembala-gembala di luar dan kandangnya kosong. Yang ada cuman manusia melahirkan Tuhan di dalamnya. Gak mungkin, itu bohong, itu dusta. Ya, itu sejarah, itu kondisi alam yang tidak bisa kamu pungkiri dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabmu itu. Gak mungkin, kitabmu tidak mungkin benar dibandingkan keadaan alam yang nyata, fakta dilihat oleh mata. Paham itu? Nah, kembali kepada Ulangan 34 ayat 3 dan 4, jelas Yesus dilahirkan di kota kurma. Dengan demikian, Yesus betul lahir di bawah pohon kurma, bukan di dalam kandang binatang. Kalian silakan belajar lagi. Oke, para sahabat sekalian, karena Tuan Lamsen Yobao sudah kabur entah kemana, mudah-mudahan dia sudah terbuka akal pikirannya bahwa Yesus itu tidak dilahirkan pada bulan Desember dan juga tidak dilahirkan di dalam kandang binatang, melainkan dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Sekira cukup demikian ya. Kalau Pendeta Victor itu kan masih unyu-unyu, ilmunya belum ada, belum cukup untuk berdiskusi. Karena itulah saya pamit undur diri. Salam beda Tuhan untuk teman-teman Kristen. Salam satu Tuhan untuk teman-teman Yahudi dan juga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.